Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Aminatul Urfa, NIM 138 dari kelas 5C. Video ini saya buat sebagai UTS dari matkul Komputasi Matematika. Di sini saya mendapatkan materi turunan. Turunan suatu fungsi fx yang biasanya dinotasikan dengan f aksen x didefinisikan sebagai limit h mendekati 0 dari fx plus h dikurang fx dibagi dengan H. Untuk materi turunan di sini terdapat 8 subbab. Subbab pertama yaitu penyelesaian turunan dengan fungsi limit. Jadi, salah satu cara untuk mencari turunan dari suatu fungsi adalah dengan menggunakan fungsi limit. Untuk lebih jelasnya, saya akan langsung mempraktekannya dengan aplikasi Maple. Langkah pertama, kita definisikan terlebih dahulu fungsinya. Di sini, misal saya mempunyai fungsi fx sama dengan 12x pangkat 4 dikurang 6x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat ditambah x ditambah 9. Langkah selanjutnya, kita misalkan turunan dari fungsi fx. Di sini saya memisalkan dengan gx. Kemudian kita definisikan gx. Gx adalah limit fx plus h dikurang fx dibagi h, di mana h sama dengan 0. Kemudian langkah terakhir kita ketikkan gx, kemudian di enter. Nah, di sini kita sudah mendapatkan turunan dari fungsi fx. Jadi, turunan dari fungsi fx sama dengan 12x pangkat 4 dikurang 6x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 ditambah x ditambah 9 adalah 48x pangkat 3 dikurang 18x pangkat 2 ditambah 8x ditambah 1. Untuk contoh yang kedua, di sini misal saya mempunyai fungsi x ditambah 3 per 3. Langkah-langkahnya sama, kita definisikan terlebih dahulu fungsinya, kemudian kita misalkan turunan dari fungsinya, kemudian kita cari turunan dari fungsinya. Seperti ini. Nah, di sini kita mendapatkan turunan dari fungsi fx sama dengan x plus 3 per 3 adalah sepertiga. Selanjutnya, subbab yang kedua. Subbab yang kedua yaitu turunan dengan fungsi diff. Selain menggunakan fungsi limit, untuk mencari turunan suatu fungsi pada Maple dapat menggunakan fungsi diff. Jadi, fungsi diff adalah fungsi khusus yang disediakan oleh Maple untuk mencari turunan suatu fungsi. Untuk lebih jelasnya, saya akan langsung mempraktekkan pada aplikasi Maple. Jadi, langkah pertama sama seperti turunan dengan fungsi limit, yaitu dengan mendefinisikan fungsinya terlebih dahulu. Di sini contoh saya mempunyai fungsi fx, di mana fx sama dengan 4x dikurang 2 pangkat 3 per 2. Untuk langkah selanjutnya kita ketikkan diff dalam kurung fx, x tutup kurung. Kemudian enter. Nah, di sini kita langsung mendapatkan turunan dari fungsi fx. Jadi, turunan dari fungsi fx sama dengan 4x min 2 pangkat 3 per 2 adalah 6 dalam kurung akar 4x min 2. Untuk contoh yang kedua, di sini saya mempunyai fungsi fx sama dengan x pangkat 4 dikurang 5x ditambah 10. Untuk langkah selanjutnya, sama seperti sebelumnya, kita ketikkan diff dalam kurung fx, x. Kemudian kita enter. Nah, jadi untuk fungsi fx sama dengan x pangkat 4 dikurang 5x tambah 10, turunannya adalah 4x pangkat 3 dikurang 5.
Selanjutnya subbab yang ketiga. Subbab yang ketiga yaitu kalkulus student page cage untuk turunan. Sintaks secara umum untuk menyelesaikan turunan menggunakan Maple dengan kalkulus student page cage adalah rule dalam kurung nama aturan dalam kurung ekspresi. Untuk lebih jelasnya, saya akan langsung mempraktekkan pada Maple. Jadi, langkah pertama untuk menyelesaikan turunan dengan menggunakan cara ini dengan mengetikkan with student calculus 1. Seperti ini. Kemudian kita enter. Kemudian kita ketikkan lagi info level dalam kurung kalkulus 1 sama dengan 1. Kemudian kita enter kembali. Nah, untuk langkah selanjutnya baru kita definisikan fungsinya. Di sini misal saya mempunyai fungsi fx sama dengan cos 2x dikurang 4 dibagi secant 2x dikurang 4. Untuk selanjutnya kita ketikkan rule dalam kurung nama aturan dalam kurung ekspresinya. Nah, di sini karena bentuk fungsinya adalah pembagian, maka dalam kurung yang pertama kita ketikkan tanda petik 1 2 kali, kemudian di dalamnya ada tanda garis miring. Kemudian ekspresinya yaitu div atau turunan dari fx. Ini, x, seperti itu. Kemudian kita enter kembali. Di sini karena hasilnya masih dalam bentuk d per dx, kita ketikkan value dalam kurung persen untuk mencari nilainya. Kemudian enter. Nah, jadi kita mendapatkan bahwa turunan dari fungsi fx sama dengan cos 2x dikurang 4 dibagi secant 2x dikurang 4 sama dengan min 2 sin 2x dikurang 4 secant 2x kurang 4 dikurang 2 cos kali 2x min negatif 4 kali secant 2x dikurang 4 dikali tan 2x dikurang 4 dibagi secant 2x min 4 kuadrat. Seperti itu. Untuk contoh yang kedua, di sini saya mempunyai fungsi fx sama dengan x dibagi 2x kuadrat ditambah 3. Untuk langkahnya sama persis seperti yang sebelumnya. Karena di sini pembagian, maka kita menggunakan aturan pembagian. Seperti ini. Selain pembagian, di sini kita juga bisa menggunakan aturan-aturan lain. Jadi kita bisa menggunakan perkalian, identitas, pangkat, pengurangan. Selain itu juga kita dapat menggunakan aturan pada fungsi transgendan seperti sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan lain sebagainya. Subbab selanjutnya, yaitu subbab yang keempat adalah aturan rantai pada turunan. Jadi, misalkan f adalah fungsi komposisi yang didefinisikan dengan fx sama dengan f dalam gx dengan fungsi f dan g keduanya dapat diturunkan. Maka f dapat diturunkan menjadi f aksen dalam bentuk f aksen x sama dengan f aksen gx dikali g aksen x. Dalam kalkulus 1 student page cage juga terdapat rule yang terkait dengan aturan rantai. Untuk menggunakan aturan rantai digunakan perintah chain. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan langsung mempraktekkan dengan menggunakan aplikasi Maple. Untuk langkah pertama, kita ketikkan terlebih dahulu with dalam kurung student dalam kurung kalkulus 1. Kemudian kita ketikkan info level dalam kurung kalkulus 1 sama dengan 1. Kemudian kita enter.
Kemudian baru kita deskripsikan fungsi fx-nya. Di sini misalkan saya mempunyai fungsi fx sama dengan 5x dikurang 9 pangkat 8. Langkah selanjutnya kita ketikkan rule dalam kurung chain dalam kurung div fx, x. Jadi untuk aturan rantai ini di sini menggunakan chain gitu. Untuk langkah selanjutnya kita ketikkan rule dalam kurung tanda petik 2 yang di tengah-tengahnya ada tanda pangkat, kemudian dalam kurung persen. Nah, kenapa di sini menggunakan pangkat? Karena di sini fungsinya dalam bentuk pangkat, yaitu pangkat 8. Kemudian kita enter. Jadi di sini kita mendapatkan bahwa turunan dari fungsi fx sama dengan 5x dikurang 9 pangkat 8 itu adalah 8 dikali 5x dikurang 9 pangkat 7 dikali turunan terhadap x dari 5x dikurang 9. Untuk fungsi yang kedua, di sini saya mempunyai fungsi fx sama dengan 2x dikurang 4x kuadrat di pangkat 5. Caranya sama persis seperti yang sebelumnya. Jadi seperti ini. Kita memperoleh hasil akhir seperti ini. Oke. Selanjutnya turunan fungsi implisit. Turunan dari fungsi implisit dapat dicari dengan aturan berantai. Selain menggunakan aturan berantai, pada Maple terdapat fungsi khusus untuk mencari turunan dari fungsi implisit. Misal terdapat fungsi implisit f dalam bentuk eksplisit x dan y. Maka untuk mencari dy per dx dan dx per dy dengan Maple dapat menggunakan perintah implicit div dalam kurung f, y, x. Nah, ini untuk mencari turunan dy per dx. Kemudian implicit div dalam kurung f, x, y. Nah, ini untuk mencari turunan dx per dy. Untuk lebih jelasnya, saya akan langsung mempraktekannya pada Maple. Oke, misal di sini saya mempunyai fungsi fx. Oh, bukan fx ya, karena ini fungsi implisit. Misal saya mempunyai fungsi x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 25. Jadi langkah pertama seperti biasa kita definisikan fungsi implisitnya. Kemudian untuk mencari dy per dx, ketikkan implicit div dalam kurung f, y, x. Kemudian enter. Oke. Implicit div. Oke, maaf di sini saya salah mengetik, seharusnya implicit pakai C ya. Kemudian kita enter. Nah, jadi kita memperoleh turunan dy per dx dari x kuadrat ditambah y kuadrat adalah sama dengan 25 adalah negatif x per y. Nah, untuk mencari dx per dy-nya, kita tinggal menukar letak x dan y-nya. Kemudian enter. Nah, di sini kita mendapatkan turunan dx per dy dari x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25 adalah negatif y per x. Untuk contoh yang kedua, di sini saya mempunyai fungsi xy ditambah xy kuadrat ditambah x kuadrat y sama dengan 1.
Kita ketikkan seperti sebelumnya untuk mencari dy per dx. Kemudian enter. Jadi turunan dy per dx dari fungsi xy plus xy kuadrat plus x kuadrat y sama dengan 1 adalah negatif 2y per x. Kemudian untuk mencari dx per dy-nya, seperti ini. Jadi kita mendapatkan turunan dx per dy dari xy plus xy kuadrat plus x kuadrat y sama dengan 1 adalah negatif x per 2y. Selanjutnya, subbab yang ke-7. Subbab yang ke-6. Subbab yang ke-6 yaitu turunan tingkat tinggi. Jadi, hasil turunan dari suatu fungsi f(x) yang biasanya kita notasikan dengan f aksen x itu adalah merupakan suatu fungsi. Nah, kemudian jika f aksen x kita turunkan kembali, kita akan mendapatkan turunan kedua atau yang biasa dinotasikan dengan f aksen 2 kali x. Seperti itu. Nah, f aksen 2 kali x itu juga merupakan suatu fungsi yang dapat kita turunkan kembali menjadi fungsi turunan ketiga dan seterusnya. Untuk mencari turunan tingkat tinggi dari suatu fungsi dengan menggunakan mapel, dapat menggunakan perintah div dalam kurung f x s garis n. Dengan n di sini, misalkan kita mencari turunan kedua, berarti n-nya diganti dengan angka 2. Atau kita mencari turunan ketiga, maka n-nya kita ganti dengan angka 3. Nah, untuk langkah pertama itu kita definisikan f(x)-nya terlebih dahulu. Di sini misal saya mempunyai f(x) sama dengan x kuadrat ditambah 4x dikurang 5 dibagi x pangkat 3. Kemudian kita enter untuk mencari turunannya. Misal kita ingin mencari turunan ketiga, kita ketikkan div dalam kurung f(x), x s tanda garis n. Di sini n-nya 3. Tutup kurung, kemudian kita enter. Jadi di sini kita mendapatkan turunan ketiga dari fungsi f(x) sama dengan x kuadrat plus 4x dikurang 5 dibagi x pangkat 3 adalah negatif 18 per x pangkat 4 ditambah 36 dikali 2x plus 4 dibagi x pangkat 5 dikurang 60 dikali x kuadrat ditambah 4x dikurang 5 dibagi x pangkat 6. Seperti itu. Untuk contoh yang kedua, misal di sini saya mempunyai fungsi f(x) sama dengan sin kuadrat 3x ditambah 2. Nah, untuk mencari, misal di sini saya ingin mencari turunan kedua. Kita bisa copy dari sini. Kemudian kita paste, kemudian kita ganti n-nya menjadi 2. Kemudian kita enter. Jadi di sini kita mendapatkan turunan kedua dari fungsi f(x) sama dengan sin kuadrat 3x plus 2 yaitu 18 cos dalam kurung 3x plus 2 kuadrat dikurang 18 sin dalam kurung 3x plus 2 kuadrat. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk subbab yang ke-7 yaitu turunan parsial. Jadi, fungsi dengan dua variabel yaitu f, x, y, turunan parsialnya adalah fx dan fy. Dengan fx itu turunan parsial terhadap x
dan FY merupakan turunan parsial terhadap Y. Untuk lebih jelasnya, saya akan langsung mempraktekannya dengan menggunakan Maple. Untuk lebih jelas cara mencarinya. Oke, untuk contohnya di sini, misal saya mempunyai fungsi f x, y sama dengan cos x plus y. Pertama kita definisikan terlebih dahulu, kemudian kita ketikkan div dalam kurung f x, y, x. Ini adalah perintah untuk mencari turunan terhadap x. Jadi fx atau turunan parsial terhadap x dari fungsi fx, y sama dengan cos x plus y adalah negatif sin x plus y. Untuk mencari fy-nya atau turunan parsial terhadap y-nya, kita tinggal mengubah x menjadi y. Seperti ini. Kemudian kita enter. Jadi, turunan parsial terhadap y dari fungsi f x, y sama dengan cos x plus y adalah negatif sin dalam x plus y. Seperti itu. Untuk contoh yang kedua, misal saya mempunyai fungsi f x, y sama dengan x kuadrat plus y kuadrat ditambah 4x ditambah y ditambah 3. Untuk langkah yang kedua, sama seperti sebelumnya, kita di sini bisa copy paste dari di atas, kita enter, tapi kita harus mengenternya lagi seperti ini. Jadi turunan parsial terhadap x dari f x, y sama dengan x kuadrat plus y kuadrat plus 4x plus y plus 3 adalah 2x plus 4. Dan untuk turunan parsial terhadap y-nya adalah 2y plus 1. Sudah, kita hapus. Kemudian untuk materi yang terakhir. Materi terakhir yaitu plot pada turunan. Jadi selain untuk mencari nilai turunannya itu sendiri, Maple juga dapat digunakan untuk menggambarkan grafik dari hasil turunan yang sudah didapat tadi. Jadi grafik fungsi sekaligus dengan turunannya. Seperti itu. Oke, jadi untuk langkah yang pertama itu kita ketikkan terlebih dahulu with dalam kurung student dalam kurung kalkulus 1. Kemudian kita enter. Kemudian kita deskripsikan fungsinya. Oke, di sini misalkan saya mempunyai fungsi fx sama dengan x kuadrat. Di sini saya menggunakan contoh yang gampang ya. Nah, selanjutnya kita ketikkan derivatif plot dalam kurung fx di mana rentangnya itu saya ingin x-nya itu dari negatif 6 sampai 6. Kemudian kita enter. Oke, jadi kita mendapatkan grafiknya seperti ini. Jadi ini adalah grafik fungsi fx. Jadi ini adalah fx sama dengan x kuadrat. Dan ini adalah grafik dari turunannya. Nah, di sini kita tahu bahwa turunan dari x kuadrat adalah 2x ya. Jadi ini adalah fx sama dengan 2x.
Oke, selanjutnya untuk contoh yang kedua, sini saya mempunyai fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 3. Kemudian kita enter. Kemudian seperti sebelumnya kita ketikkan derivatif plot dalam kurung fx, x. Rentangnya kali ini saya ingin dari min 5 sampai 5. Kemudian kita enter. Jadi di sini kita mendapatkan grafik fungsi fx dan turunannya. Nah, jadi ini adalah fungsi fx. Fx sama dengan x pangkat 3 min 3. Dan yang berwarna biru ini adalah turunannya. Jadi ini adalah fungsi 3x kuadrat. Oke, 8 subbab. Jadi pada materi turunan ini terdapat 8 subbab dan saya sudah menjelaskan ke 8 subbab tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.